Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bahanes, gimana kabarnya? Puasa masih aman? THR sudah cair? Kali ini saya mau merangkum HP-HP yang merakyat, paling worth di kelas harga, spek, dan performanya. Dan tentunya bergaransi resmi ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Penasaran? Yuk kita buka satu-satu. Tapi sebelum kita mulai, kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan notif loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, check it out. Kita awali yang pertama dari kubu Redmi. Ya, Redmi 9C dibekali dengan layar IPS LCD 6,53 inci dengan chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Versi Redmi ini adalah varian tengah yang paling ringan dan dibanderol dengan harga termurah. Spesifiknya yang tidak terlalu buruk, dan karena HP ini adalah HP Xiaomi, tentu saja menghadirkan kapasitas baterai yang besar untuk menunjang segala kebutuhan harian Anda tanpa lelah. Dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan chipset Helio G35, perangkat bisa dipakai bermain game ringan dengan durasi yang sangat panjang dalam sekali cas. Kelebihannya terletak pada opsi RAM 3GB dan 4GB, juga menghadirkan kapasitas memori internal dengan opsi 32GB dan 64GB. Varian Redmi 9C ini sungguh solusi bagi Anda yang merasa Redmi 9 kemahalan namun enggan memiliki Redmi 9A yang terlalu minim spesifikasi. Rentang harganya di kisaran 1,3. Lanjut yang kedua, Realme C11. Realme juga mengeluarkan produk lainnya yang dibanderol dengan harga sangat murah. Produk itu bernama Realme C11. Dilihat dari chipset Helio G35 yang digunakannya, Realme C11 nampaknya menjadi pesaing berat dari Redmi 9C di harga 1 jutaan. Dari spesifikasinya juga banyak yang mirip, seperti baterai yang sama-sama berkapasitas 5000 mAh, ukuran layar IPS LCD 6,5 inci, juga opsi RAM 2 dan 3GB. Sayangnya, Realme C11 ini hanya menghadirkan dua lensa belakang saja, alih-alih triple kamera. Di antara keduanya, Redmi 9C memang tampak lebih unggul, namun ini kembali lagi pada preferensi pengguna tentunya, karena Realme C11 tetap harus diakui sebagai salah satu kontestan HP entry level yang berdaya saing tinggi. Untuk harga dari Realme C11 ini di rentang harga 1,3 jutaan juga. Lanjut yang ketiga, Tecno Spark 6 Go. Rasanya sudah saatnya kalayak Indonesia dikenalkan dengan pendatang baru bernama Tecno di Indonesia. Dengan merilis Tecno Spark 6 Go di tanah air, merek ponsel terkemuka yang masih satu rumpun dengan Infinix ini berhasil menancapkan eksistensinya untuk pasar Nusantara. Lalu bagaimana dengan spesifikasi ponsel ini? Tentu saja terbilang baik, apalagi Anda seorang penggemar desain yang bernuansakan masa depan. Sesuai namanya, desain ponsel ini sungguh terbilang sparky dengan permainan pantulan cahaya yang sangat keren. Rilis di November 2020 dengan spesifikasi layar IPS 6,52 inci dengan diperkuat chipset MediaTek Helio A20 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8320. Ada dua varian RAM, 2GB dan 4GB dengan memori internal sebesar 32GB dan 64GB. Kamera belakang 13 megapiksel dan lensa AI. Kamera depan sebesar 8 megapiksel. Untuk harga Tecno ini berkisar 1,2 juta. Yang keempat, Wiko View 4. Wiko View 4 juga menjadi pilihan bagus di kelas harga 1 jutaan. HP ini menawarkan beberapa fitur unggulan di kelasnya, termasuk baterai 5000 mAh yang tahan lama, prosesor 8 inti hingga 1,8 GHz dan ruang penyimpanan yang luas plus dukungan micro SD hingga 256GB. Dari sisi kamera, Wiko View 4 juga tidak mengecewakan. HP ini menawarkan pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utama berupa sensor 13 megapiksel. Kamera berikutnya adalah sensor kedalaman dan untuk efek bokeh
serta sebuah sensor sudut super lebar. Sayangnya seperti kebanyakan HP lain di daftar ini, Miko View 4 tidak hadir dengan sensor sidik jari untuk akses dan keamanan perangkat yang nyaman. Sebagai gantinya, pengguna dapat menggunakan fitur Face Unlock yang mungkin terasa kurang praktis. Secara keseluruhan, Miko View 4 adalah HP sejutaan dengan harga yang layak dipertimbangkan. Rilis di Oktober 2020 dengan layar IPS 6,52 inci yang diperkuat dengan MediaTek Helio A25 dengan pilihan RAM 3GB dan memori internal 64GB, kamera belakang 13 megapiksel plus 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri sebesar 8 megapiksel. Harga kisaran di 1,1 jutaan. Lanjut untuk yang nomor 5, Redmi 9. Ya, Redmi 9 adalah ponsel di bawah harga 2 jutaan yang hadir dengan salah satu chipset tergahar di kelasnya. Ya, keadaan Helio G80 yang dipadukan dengan RAM hingga 4GB membuat kegiatan bermain game bisa terlaksana tanpa hambatan. Ditambah lagi ponsel ini juga sudah menyertakan konfigurasi quad kamera dengan hasil foto begitu memukau. Tak hanya itu, Redmi 9 juga unggul dari sisi ketahanan baterai dengan kapasitas 5020 mAh dan sudah didukung dengan kemampuan pengisian cepat 18 watt. Tidak disangka semua keunggulan ini bisa Anda dapatkan dengan budget di bawah harga 2 jutaan saja. Untuk performa, Redmi 9 mengandalkan chipset MediaTek Helio G80 dengan kecepatan hingga 2 GHz. Tidak ada yang spesial di sini karena produk kompetitor juga ada yang menggunakan prosesor serupa. Sementara itu, sorotan lain dari HP ini termasuk sensor sidik jari di bagian belakang dan baterai yang tahan lama. Untuk harga kisaran di 1,6 jutaan. Lanjut nomor 6, Poco M3. Inilah ponsel murah yang akan membuat siapa yang pun terkesima dengan desain bodi yang menonjol habis. Dengan varian warna kuning yang ikonis dan bilah kamera memanjang, sukses membuat fans Poco menjadi hype habis. Tidak hanya unggul di tampilan, HP ini juga terbukti menyuguhkan daya tarik fenomenal untuk harga yang begitu murah. Ya, hanya sekitar 1,8 juta untuk varian RAM 4GB dan memori 64GB. Performanya juga sudah terbilang oke dengan kehadiran Snapdragon 662. Ya, memang untuk spek ini sungguh realistis mengharapkan chipset Qualcomm seri 600 pada ponsel murah. Kalau pengguna merasa performanya kurang gahar, setidaknya Poco M3 mengkompensasikannya dengan baterai bongsor serta kualitas suara memukau dari stereo speakernya. Dijamin siapapun akan merasa menang banyak dengan membeli Poco M3 ini. Cukup sayang, ia hanya hadir dengan triple kamera serta tidak menyertakan lensa ultra lebar. Rilis di bulan November 2020, diperkuat dengan layar IPS LCD 6,5 inch, Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Rentang harga di 1,8 juta. Lanjut nomor 7, Samsung M11. Tak afdol memang jika kita tidak memasukkan merek satu ini di deretan list HP di bawah 2 jutaan. HP seharga 1 jutaan ini telah dihadirkan dengan dapur pacu Snapdragon 450 yang dibalut pengolah grafis Adreno 506. Chipset ini merupakan salah satu yang berdaya saing paling tinggi pada jajaran HP dengan rentang harga serupa. Dari sektor layar, HP ini juga sudah didesain mengikuti tren punch hole yang marak di tahun 2020. Dengan ukuran layar sebesar 6,4 inci, hadir dengan konfigurasi 3 lensa. Samsung Galaxy M11 cukup mampu mendapatkan hasil kualitas foto yang sesuai dengan harganya berkat kamera 8 berkat lensa 13 megapiksel. Untuk HP ini juga hadir dengan fitur HDR, mode panorama dan dukungan LED flash. Untuk Anda yang khawatir soal ketahanan baterainya, bisa bernafas lega. Pasalnya, HP yang dibanderol dengan kurang dari 2 juta ini sudah dilengkapi kapasitas baterai 5000 mAh yang dapat dicas menggunakan daya 15 watt. Beberapa keunggulan lainnya turut hadir seperti konektivitas USB Type-C, penggunaan Android 10, serta sensor sidik jari di belakang bodi.
Untuk rentang harga Samsung M11 sekarang ada di 1,7 jutaan. 8. Vivo Y20. Anda juga bisa memiliki HP Snapdragon dengan budget entry level seperti Vivo Y20 yang diotaki dengan Snapdragon 460. Walaupun seri Snapdragon 400 lebih condong ke ranah HP kelas bawah, Snapdragon 460 ini merupakan yang pertama yang dapat mengungguli Snapdragon 625 dengan Snapdragon 635. Vivo Y20 ini juga terbilang unik dari sisi desainnya, menghadirkan permainan cahaya mengkilau di bagian belakang yang membuat ponsel ini tampak premium. Tidak hanya itu saja, keunggulan ponsel ini juga dilengkapi dengan dukungan baterai 5000 mAh yang super awet. Berminat dengan HP Vivo ini? Untuk rentang harganya ada di 1,9 juta. Oke guys, gimana? HP-HP mana yang jadi pilihan kamu? Atau mungkin kamu punya pilihan sendiri? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rebahaners Indonesia.